Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bisa bertemu lagi di dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, mari terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema Teladan Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 1, saya bacakan firman Tuhan ini di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, "Ikutlah teladan saya seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Kalau kita mengobservasi siapa yang terlibat dalam surat ini, ya tentunya ada Rasul Paulus sebagai penulis dan jemaat di Korintus sebagai penerima dari surat tersebut. Dan di sini kita melihat Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus yang sedang menghadapi banyak tantangan dan masalah, termasuk perpecahan dalam jemaat, perilaku tidak bermoral, dan penyembahan berhala. Dan ada beberapa hal lain lagi yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan kalau kita melihat interpretasi apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, dari nasihat ini, makna apa yang kita temukan dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Yang pertama, orang percaya harus mengikuti teladan Kristus. Dari ayat ini kita bisa melihat yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai orang percaya. Orang percaya itu harus mengikuti teladan Kristus. Jemaat Tuhan harus mengikuti teladan Kristus. Dalam konteks ini Paulus mengajak jemaat untuk mengikuti teladannya. Bukan karena dia atau Paulus itu sudah sempurna, tetapi karena dia dengan rendah hati berusaha untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus. Jadi Paulus mengajak, ikuti teladanku. Ya. Bukan karena dia seorang yang sempurna, tapi bagaimana kerendahan hati seorang Paulus untuk berusaha hidup sesuai dengan teladan Kristus. Jadi bukan Paulusnya, tetapi bagaimana teladan Kristus itu ada dalam Paulus, dan itu yang harus diteladani oleh orang percaya. Itu sebabnya Paulus mengajak mereka untuk melihat bagaimana dia sebagai seorang yang telah diubahkan oleh Kristus dari kehidupan yang penuh dosa dan berusaha untuk menjalani kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dengan kata lain, Paulus mengajak jemaat untuk mengikuti Kristus dengan cara yang sama seperti dia melakukannya dengan segenap hati, pikiran, dan perbuatan. Ya. Karena kalau kita melihat latar belakang dari Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7 sampai ayat 8. "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Paulus sendiri mengatakan hal ini. Bagaimana Paulus menganggap ini sebagai suatu keuntungan. Dan apa yang dia banggakan dahulu adalah satu kerugian di dalam hidupnya. Tetapi satu keuntungan, yaitu ketika teladan Kristus itu
ada di dalam hidupnya. Dan Paulus juga mau orang percaya mengalami hal yang sama. Paulus berusaha untuk menyampaikan bahwa Kristus adalah teladan utama kita. Teladan utama gereja Tuhan. Teladan utama orang percaya. Karena Yesus sendiri mengajak kita untuk mengikuti teladannya. Yesus sendiri katakan itu di dalam Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus sendiri mengatakan hal itu. Perbuat seperti apa yang telah kuperbuat kepadamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengikuti teladannya, mengikuti teladan Kristus, berarti juga mengambil bagian dalam penderitaan dan ketaatan kepada kehendak Allah. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti teladannya juga berarti hidup sesuai dengan ajarannya. Termasuk mengasihi sesama, mengampuni, dan hidup dengan integritas sama seperti Kristus telah lakukan. Sama seperti Kristus itu hidup ketika dia ada di dalam dunia ini sebagai hamba Tuhan. Mengambil bagian dalam penderitaan dengan Kristus. Taat kepada kehendak Allah. Mengasihi, mengampuni. Hidup dalam integritas, kejujuran. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mengikuti teladan Kristus. Dan yang kedua, makna yang kedua, orang percaya harus menjadi teladan bagi semua orang. Kalau yang pertama kita mengikuti teladan Kristus, yang kedua saatnya kita menjadi teladan bagi semua orang. Menjadi teladan berarti menjadi contoh hidup yang dapat diikuti oleh orang lain. Karena teladan berasal dari bahasa Yunani yaitu tupos, yang berarti contoh, model, gambar, pola, atau patokan. Jadi teladan adalah patokan yang harus diikuti. Dan kita dipanggil untuk menjadi teladan bagi orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi patokan bagi orang lain. Saat kita melayani, kita harus memberikan pengaruh yang baik bagi mereka. Baik dari perkataan dan juga perilaku. Perkataan yang baik, perilaku yang baik. Karena seorang teladan bukan hanya berkata-kata dengan baik, tetapi juga hidup dalam integritas, kejujuran, dan kasih. Oleh karena itu menjadi teladan adalah kunci keberhasilan dalam pelayanan. Ketika kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, baik dalam perkataan, perbuatan kita, ada kasih, ada kejujuran. Nilai-nilai Kristus itu ada dalam hidup kita. Maka itulah keberhasilan kita di dalam setiap pelayanan. Itulah keberhasilan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan. Ketika kita menjadi teladan yang baik. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, bagian B saya baca. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Mengapa menjadi teladan itu penting? Jika kita ingin orang lain melakukan sesuatu, maka kita harus melakukannya terlebih dahulu.
Sebaliknya jika kita ingin melarang orang lain untuk melakukan sesuatu, maka kita pun tidak boleh melakukannya. Ya seperti itu. Teladan yang nyata. Ya. Karena tindakan kita merupakan bentuk kesaksian yang dapat disaksikan secara langsung. Bukan sekedar perkataan bijak semata. Tapi secara langsung orang melihat. Maka jadilah teladan yang baik bagi semua orang, hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristus, tindakan dan perkataan yang menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kekerasan, dunia yang dalam kegelapan moral, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Aplikasi apa dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk menjadi teladan yang bisa kita lihat dari beberapa makna. Yang pertama, kita harus mengikuti teladan Kristus melalui Injil Kristus, melalui firman Allah. Ya, kita baca firman Tuhan, kita baca kitab Injil, karena kita akan menemukan di sana seperti apa pelayanan Yesus, apa yang dia lakukan, dan kita lakukan. Seperti apa yang dilakukan oleh Yesus selama dia ada di dalam dunia ini. Melayani sebagai hamba. Itu yang harus kita contohi. Ya, kita lihat di dalam Injil Kristus, baca firman Allah, bahwa kita akan tahu, oh seperti ini yang Yesus lakukan, dan kita meneladani itu. Mengikuti teladan Kristus juga melalui siapa? Orang-orang percaya yang menghidupi teladan Yesus Kristus, sama seperti Paulus. Dia mau jemaat Tuhan mengikuti teladannya. Karena dia ada seorang yang mengikuti teladan Kristus. Dan saya percaya ada banyak orang yang kita lihat seperti apa mereka di mata kita. Nah, kita ikuti teladan. Mereka yang setia beribadah, kita ikuti. Oh, saya mau setia beribadah. Kita melihat mereka yang setia berdoa, setia melayani. Kita mengikuti teladan mereka untuk setia berdoa, setia melayani. Itu yang harus kita teladani di dalam setiap kehidupan kita. Dan aplikasi yang kedua, menjadi teladan dalam kelompok kecil dulu, yaitu keluarga. Sebagai orang tua, suami, istri, atau anak, kita dipanggil untuk menunjukkan kasih Kristus melalui apa? Tindakan dan sikap kita. Jadikan rumah kita sebagai tempat di mana nilai-nilai Kristus itu dipraktekkan dan diajarkan. Jadilah orang tua yang baik. Jadilah anak yang baik. Yang ketiga, menjadi teladan dalam jemaat dan masyarakat. Di dalam gereja kita dipanggil untuk saling membangun dan menguatkan. Sebagai pemimpin atau anggota kita harus menjadi teladan dalam pelayanan. Pengorbanan, kerendahan hati, banyak hal juga. Yang tentunya harus menjadi teladan di dalam hidup kita bagi orang lain. Karena kita dipanggil untuk menjadi teladan dengan hidup yang terlibat aktif dalam bermasyarakat, berjemaat. Karena hal itu juga untuk menunjukkan kesatuan di dalam Tuhan Yesus. Yang keempat, menjadi teladan di tempat kita bekerja. Di tempat kerja kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam apa? Etika kerja, dalam kejujuran, dalam sikap yang positif. Mungkin kita tidak selalu berbicara tentang iman kita, tetapi tindakan kita dapat berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Integritas dalam bekerja, kejujuran dalam berbisnis, dan kebaikan dalam berinteraksi dengan rekan kerja, itu adalah cara kita bersaksi tentang Kristus. Ya. Jadi kita enggak menyampaikan tentang firman Tuhan secara langsung,
tetapi tindakan kita ya, itu menjadi teladan bagi orang lain. Orang bisa melihat, wow, luar biasa kehidupan orang Kristen, anak Tuhan. Yang terakhir, menjadi teladan saat menghadapi tantangan, tetap setia kepada Tuhan. Jadi sama seperti Kristus yang tetap setia dalam menghadapi penderitaan, ya kita juga dipanggil untuk menunjukkan kesetiaan kita dalam situasi yang sulit yang kita hadapi. Orang lain akan melihat kesaksian kita, ya. Orang lain akan melihat teladan dari kita ketika kita tetap setia dan terus bersandar pada Tuhan sekalipun di masa-masa yang sulit. Ya, jadi ya kita dalam menghadapi masa-masa yang sulit, ya, seperti apa sikap kita sebagai anak Tuhan, sehingga hal itu menjadi teladan bagi orang yang melihatnya. Kalau kita menyerah, kita kalah, orang kan itu bukan satu teladan yang baik bagi orang lain. Tapi dalam keadaan yang sulit dan kita adalah orang-orang yang tetap kuat, orang yang bertahan, orang yang tetap bergantung kepada Tuhan, itu adalah salah satu teladan yang luar biasa yang pastinya akan memberkati banyak orang. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, mari kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus, sehingga hidup kita dapat menjadi terang bagi dunia ini. Ingatlah, ketika kita mengikuti teladan Kristus dengan sungguh-sungguh, kita juga akan menjadi teladan bagi orang lain, membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan ya untuk didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dan mengasihi kami. Kami boleh ada sampai hari ini, bahkan kembali boleh menikmati kebenaran firman Tuhan yang boleh menasihati kami untuk kami mengikuti teladan Kristus melalui kebenaran firman Tuhan, melalui orang-orang yang memberikan teladan yang baik, yang luar biasa. Dan biarlah kami juga menjadi teladan bagi orang lain, baik dalam keluarga, dalam kami bekerja, di tempat kerja, tempat usaha, bahkan dimanapun itu ya Tuhan, supaya orang boleh menyaksikan, melihat secara langsung dari perilaku kami, dari perkataan kami, ada kehidupan yang selalu memuliakan Tuhan. Dan kami percaya banyak orang yang akan diberkati lewat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang dalam pekerjaan usaha mereka, rumah tangga, studi mereka. Tuhan berkati, Tuhan menyertai dimanapun mereka berada. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kami memuliakan Allah dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.